Tadi aja tuh gue sampai bingung ini mobil udah nyala atau belum karena saking senyapnya. Hai Detikers, bareng lagi nih sama gue Esther di Ototes kali ini. Dan sekarang kita bakalan nge-review salah satu mobil listrik keluaran dari Hyundai, yaitu Ioniq Electric. Nah, Detikers, sekarang gue udah ada di dalam mobil listrik keluaran Hyundai, yaitu Ioniq Electric. Nah, kalau misalnya kita ngomongin fitur yang ada di dalam interiornya, ini udah gayanya udah gaya modern banget ya. Di sini ada head unit yang lumayan cukup besar, touchscreen. Udah gitu kalau misalnya kita bisa lihat nih setirnya juga udah berlapis kulit, jadi udah nyaman banget untuk jalan jauh atau mungkin ya namanya Jakarta macet-macetan, jadi digenggamnya tetap enak. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian sini nih, sebelah kiri gue tengah, itu tuh banyak banget tombol-tombol yang bisa kita pencet-pencet gitu. Salah satunya adalah ya ini ada parking untuk rear belakang, maksudnya mundur ke belakang, netral dan drive gitu. Jadi dia nih persnelingnya udah bukan tuas tapi udah tombol. Lalu ada juga di sini ada drive mode. Jadi di Ioniq Electric ini drive mode itu ada 3. Ada eco, ada normal, ada sport. Dan semoga nanti kita bisa mencoba ya ketiganya. Nah, kalau sekarang ini gue lagi nyobain yang eco. Jadi kalau eco itu seperti yang Detikers tahu, kalau misalnya eco di mobil biasa, dia itu lebih hemat lah ya bensinnya. Kalau ini lebih hemat penggunaan baterainya kayak gitu. Nanti kalau misalkan normal dan sport, semoga aja kita bisa nyobain gitu. Terus ada di sini juga ada parking sensor, ada auto hold kalau misalkan lagi nunggu lampu merah, Detikers males rem tangan, males mencet P, Detikers tinggal ke pencet aja auto hold ini gitu. Nanti semua fitur yang Detikers pencet di sini akan muncul di speedometer gitu. Dan juga di sini ada icon kamera terus tulisannya view. Jadi walaupun ada di mode drive, Detikers bisa tekan dan Detikers bisa lihat tuh posisi belakang gitu, posisi belakang Detikers, jarak mobil atau motor seperti apa. Dan kalau misalkan di posisi R ya sudah otomatis gitu. Jadi kalau misalkan kita nanti posisinya di R, LED ini pun juga akan otomatis langsung ngasih lihat kamera belakangnya gitu. Lalu kita move lagi ke setir. Tadi kan gue bilang setirnya udah berlapis kulit. Udah gitu di sini ada pedal shiftnya nih Detikers. Gitu. Walaupun memang si Ioniq ini cuma 1 speed, jadi pedal shift ini fungsinya untuk menghematkan baterai yang ada di mobil ini. Jadi maksudnya begini, kalau misalkan Detikers lagi jalannya tersendat atau bagaimana, Detikers tinggal naikkan aja. Di sini tuh di speedometernya ada level-levelnya. Level paling maksimal itu 3, level paling minimum itu 1. Jadi ada 1, 2, 3. Jadi semakin besar level yang Detikers naikin, jadi saat ngerem pun juga tenaga yang dibuang itu nggak terlalu banyak. Dan dia juga bantu merecharge gitu loh Detikers gitu. Nah, jadi yang kiri itu untuk menaikkan level, yang kanan untuk menurunkan level seperti itu. Dan di sini juga udah ada nih audio remote controlnya, bisa buat ngobrol kalau misalnya kita ada telepon masuk. Terus ada volume up, volume down, ada untuk lagu juga. Di sini juga ada cruise control. Di sini untuk setir cukup lengkap. Oke, kita move di sebelah kanan. Jadi untuk kunci itu sudah auto lock di mobil Hyundai ini. Di sini juga ada untuk
ngelipet ngelipet apa? Maksudnya ya untuk nutup kalau misalnya kita lagi di gang sempit gitu, ada berhadapan dengan mobil atau motor agak sempit ya, detiker sayang kan spionnya kena spion yang mobil lain, jadi bisa auto dari sini, spionnya udah auto. Di sini ada LR juga, di sini ada apa sih, panel buat apa ngatur kacanya, terus lock manual juga ada. Di sini juga window kiri kanan khususnya yang depan itu udah auto untuk naik turun. Ya udah kayak gitu aja. Terus ini juga ada untuk apa sih, botol ya. Di sini cukup luas. Di sini gue bisa taruh handphone, power bank, bisa taruh dokumen-dokumen gitu, dan juga buat taruh stok masker dan lain sebagainya. Di sebelah kiri juga ada sama kapasitasnya. Dan tadi di samping yang ini, di sini tuh ternyata ada wireless ngecharge. Jadi ya wireless charging gitu. Jadi kalau misalkan detikers handphonenya udah bisa wireless charging, detikers tinggal taruh aja handphonenya di sini dan nanti akan auto ke charge. Di sini juga ada dua lagi kapasitas untuk botol minum. Di sini ya seperti biasa. Seperti biasa di sini ada ruang yang cukup luas untuk taruh beberapa barang ya di sini gitu. Oh ya detikers, di samping kanan gue nggak tahu deh, di samping kiri tuh udah elektrik juga atau belum, nanti kita coba cek ya. Di sini tuh udah elektrik semuanya, maju mundur, bisa naik juga. Terus ini bisa rebah atau ya, jadi bisa semuanya elektrik di sini. Lalu kita ngomongin setir lagi detikers. Jadi setir mobil listrik keluaran Hyundai yaitu Ioniq Electric itu udah ada fungsi tilt dan teleskopiknya gitu deh. Nah untuk sensasi drivingnya, karena ini mobil listrik, tadi aja tuh gue sampai bingung ini mobil udah nyala atau belum karena saking senyapnya. Tapi kita kebantu banget sama fitur yang ada di speedometer. Jadi kalau misalkan mobil udah nyala, tulisan di speedometer tuh ready gitu. Jadi kayak detikers nggak usah panik ini udah nyala atau belum ya. Jadi detikers mati nyalain lagi nggak usah. Jadi tinggal lihat aja di speedometer, oh udah ready, berarti memang mobil ini sudah hidup dan detikers udah bisa pindahin dari parking ke drive kayak gitu sih. Oke, ini sekarang gue mau cobain drive mode-nya. Nah, tuh drive mode-nya ada normal, sport, eco. Jadi kalau normal itu tadi warnanya biru. Kalau eco tadi warna speedometernya pun ngikutin. Kalau kita pakai eco berarti speedometernya warna hijau maksudnya. Nggak KBBI sekali ya. Kalau eco itu hijau. Sekarang gue lagi pakai normal, jadi di sini tuh biru semuanya. Sampai ke lingkaran itu biru, yang ininya juga biru. Jadi ini sekarang gue lagi ada di mode eco. Dan kalau misalkan detikers lihat nih di speedometernya itu ada tulisan 227, itu adalah jarak tempuhnya. Tuh, jadi di beda mode juga beda jarak tempuhnya gitu. Nah kalau misalkan di eco ini gue ngerasanya tenaga yang dikeluarin ini nih kayak ada yang agak apa ya, tenaga yang dikeluarin tuh nggak begitu besar gitu. Nah kalau misalkan gue pindahin nih dari eco ke normal, nah baru pindah aja ini mobil walaupun gak gue gas, tapi dia tuh tenaganya lebih besar dan juga jarak tempuhnya itu tadi kalau 227, kalau di normal itu berubah menjadi 222 gitu. Karena tenaga yang dikeluarin besar, jadi juga jarak tempuh yang ini pun juga jadi semakin berkurang gitu. Nah coba ini sedikit kosong, kita cobain lagi yang sport tuh. Jadi lebih gancang detikers. Dan kalau di sport itu wah keren banget nih, speedometernya warnanya merah gitu. Jadi kayak
udah bener-bener sporty banget kan, namanya sport, warnanya merah, sporty, dan jarak tempuh kalau di sport ini jadi 215. Jadi lumayan ya. Tadi Eco 227, ke normal jadi 222, ke sport dia lumayan berkurangnya banyak. Sekarang ini ada di 215 kayak gitu detikers. Jadi untuk mode-mode yang ada di Ioniq Electric ini menurut gue cukup membantu karena kita bisa menggunakannya sesuai fungsi dan kebutuhan kita. Kita mau biasa aja dan kita cuma mau hemat, kita bisa pakai Eco. Kita mau sedikit lebih ya barbar dikit itu mungkin di jalan, tapi jangan terlalu gancang ya detikers. Kita bisa gunain normal, dan kalau misalnya di tol lagi sedikit kosong, luang, kita bisa menggunakan mode yang sport gitu. Untuk head unitnya ini juga sudah ada yang namanya Android Auto atau Apple CarPlay. Jadi kalau misalnya detikers punya handphone Android atau Apple, detikers bisa aja sambungkan ke handphonenya. Jadi nanti fitur yang ada di handphone detikers ada beberapa yang bisa kayak screen mirror lah. Mirror screen. Apa? Screen mirror? Mirror screen. Jadi kayak mirror screen gitu. Jadi kayak misalkan detikers lagi buka maps di handphone, sulit nggak punya yang car holdernya itu, detikers bisa pindahin ke head unit yang cukup luas ini. Jadi detikers lebih nyaman untuk melihat maps navigasinya. Tadi kita udah obrolin semuanya ada di depan. Sekarang kita move ke belakang. Kita akan cobain sensasi duduk di belakang. Ya tetap luas karena aku juga nggak tinggi. Jadi ya kalian bisa lihat jaraknya masih 1 jengkal lebih. Tapi tergantung driver sih, tergantung karena gue tadi lumayan pendek kaki saya. Jadi ini sedikit maju. Di belakang juga ada nih buat botol minum, jadi juga bisa bertumpu tangannya di sini. Jadi lumayan enak sih, tinggal taruhin bantal, bisa tidur enak. Terus ini jok belakangnya nggak bisa dimundurin lagi detikers. Jadi ya udah detikers akan duduknya seperti ini. Jadi nggak bisa mau direbah-rebahin lagi, udah nggak bisa. Kayak gitu sih. Dan sekarang baterai di mobil ini kira-kira sekitar 60%, mungkin kurang dari 60%. Kita bakalan coba cari SPKLU di sekitaran sini. Jadi yuk kita charge dulu mobil ini agar kita bisa jalan-jalan lagi. Nah detikers, sekarang gue lagi nge-charge mobil ini biar nanti gue bisa jalan-jalan jauh. Nah sekarang di sini tuh udah ada langkah-langkahnya. Nanti detikers tinggal ikutin aja langkahnya, dan kita bakalan nungguin mobil ini sampai full lagi, sampai 100%, biar gue bisa bebas jalan-jalan tanpa memikirkan sisa baterai yang tersisa di mobil ini. Gitu detikers. Jadi sekarang gue lagi mau nunggu karena gue mau jalan-jalan jauh, dan detikers tidak boleh ikut. Kita ketemu lagi di episode Autotest selanjutnya. Bye bye.